Oke, kita akan bahas yang 3.10 membandingkan tokoh. Yang pasti dalam cerita itu pasti ada tokoh ya. Seperti yang kemarin kita baru nonton yang judulnya tentang legenda Putri Mandalika. Tokoh-tokohnya siapa aja dalam legenda Putri Mandalika itu? Kamu udah tonton kan? Yaitu 11 ada berapa? 11 pangeran, terus raja, permaisuri raja, kemudian ada Putri Mandalika. Ada berapa tokohnya di sana? Ada 5 orang tokohnya. Kemudian dalam cerita itu ada pesan moral atau yang disebut dengan amanat juga. Pesan moral itu dalam legenda Putri Mandalika yang sudah kamu tonton itu supaya semua orang itu rela berkorban sama seperti Putri Mandalika. Jadi dia itu rela berkorban untuk masyarakatnya, kemudian dan untuk orang lain. Dia itu juga bijaksana serta adil dalam membuat sebuah tindakan atau tidak mengambil keputusan yang cepat. Ya, itu adalah amanat dari cerita tersebut. Kemudian sedikit lagi, sering yang banyak salah mau dalam cerita itu, dalam sebuah cerita banyak yang salah. Misalnya seperti ini. Ini adalah yang tadi itu adalah legenda ya, legenda Malin Kundang. Legenda Malin Kundang. Kalau misalnya ada pertanyaan, berapa paragrafkah dalam cerita tersebut? Nah, kadang anak-anak suka salah. Paragraf itu bukannya paragraf itu bagian seperti ini, tetapi membuatnya paragraf itu per baris. Jadi masih salah, itu salah ya. Sebenarnya gampang sih, tapi kadang yang gampang itu suka dibuat sulit. Nah, seperti ini berapa paragraf? Ini ada 1, 2, kita lihat 3, 4 paragraf, 5 paragraf, 6, 7 paragraf. Ini adalah 7 paragraf cerita Malin Kundang. Kita bahas cerita Malin Kundang ini ya. Siapakah tokoh utama dalam cerita rakyat di atas? Misalnya cerita yang tokoh utamanya adalah Malin Kundang. Nah, sifat tokoh para tersebut adalah apa? Malin Kundang itu apa? Malin Kundang durhaka sama ibunya. Kemudian apa pesan moral yang terdapat dalam cerita rakyat? Pesan moralnya apa? Apa yang dalam cerita itu apa yang mau disampaikan kepada kita pembaca? Misalnya supaya kita itu tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Itu amanatnya. Nah, amanat dari cerita Malin Kundang. Ya, oke ya. Tidak boleh durhaka kepada orang tua atau bla 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 bla. Tokoh utamanya siapa? Malin Kundangnya. Tokoh tambahan misalnya ibunya Malin Kundang. Jadi semua dalam cerita itu banyak cerita nanti yang akan diberikan, ada cerita yang akan diberikan, baik itu legenda, jenaka, dongeng, cerpen, komik atau apapun yang diberikan oleh guru. Semua itu adalah ada amanatnya, pesan moralnya, apa yang akan disampaikan kepada kita dan apa yang kita buat. Kemudian tokoh-tokohnya apa, bandingkan sifat-sifatnya. Antagonis sudah tahu ya, protagonis sudah tahu, kemudian tritagonis sudah harus tahu. Oke, selamat siang ya, hari ini selamat siang. Hari Senin kita ujian bahasa Indonesia. Oke, semangat ya anak-anak, semoga bisa membantu. Terima kasih.